Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu kembali pada mata kuliah elektronika digital pada materi sistem bilangan. Jadi pada bab pertama kita pernah mempelajari bahwa sistem maupun rangkaian digital atau logika itu bekerja dengan menggunakan besaran digital yang disimbolkan dengan level 0, yaitu untuk level logika rendah, dan 1 untuk level logika tinggi. Jadi karena hanya menggunakan dua buah simbol, suatu sistem rangkaian digital pada dasarnya bekerja dengan menggunakan sistem bilangan biner. Agar diperoleh kemudahan dalam melakukan analisis dan perancangan sistem elektronika digital, kita perlu memahami eh, bahwa memahami sistem bilangan biner itu sendiri. Artinya pada bagian ini nanti kita akan mempelajari sistem bilangan biner yang mencakup pengertian sistem bilangan itu sendiri. Lalu juga dalam artian sistem bilangan itu juga nanti ada pengkonversian, yaitu konversi dari sistem bilangan satu ke sistem bilangan yang lain. Ya, artinya kalau ada konversi itu, jadi melalui bab ini kita juga nanti akan mempelajari sistem bilangan oktal ya tentunya. Sistem bilangan oktal dan heksadesimal selain bilangan biner. Artinya nanti juga akan dilanjutkan tentang penjelasan terhadap ketiga sistem bilangan tersebut yang dilakukan dalam konteks sistem bilangan desimal. Jadi karena desimal itu nanti merupakan sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akan saya lanjutkan tentang sistem bilangan desimal ya. Kalau dalam sistem bilangan desimal, kita dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar memang manusia menggunakan sistem bilangan desimal untuk keperluan perhitungan. Ya, jadi hal itu dilakukan karena sistem bilangan desimal itu telah diperkenalkan sejak dahulu ya. Artinya selain dalam sistem bilangan desimal dikenalkan sejak dulu, para orang tua biasanya memilih berhitung kepada anak-anaknya dengan memulai dengan menggunakan sistem bilangan desimal. Misalkan dalam sektor perdagangan dan sektor-sektor yang lainnya. Terutama dalam bidang teknik ya, terutama teknik elektronika. Jadi dengan demikian desimal itu telah menjadi sistem yang paling dikenal oleh manusia dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Lalu desimal itu merupakan sistem bilangannya seperti apa saja. Kita kan sudah tahu bahwa sistem bilangan desimal itu basisnya adalah 10. Ya, yaitu berarti angkanya kita mulai dengan digit 10 buah, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa 10 nggak ada? Karena sudah diwakili oleh 0 dan 1. Artinya setiap digital penyusunannya memiliki bobot-bobot kepangkatan berapa? Bobot-bobot kepangkatan 10 pangkat n, nah, kan? Yaitu dengan n dia di sini artinya merupakan apa? Merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ya kan? Bilangan bulat positif dan negatif. Oke. Jadi misalkan saya punya contoh, misalkan ada bilangan 5, 3, 4, 6 ya dengan basis desimal. Cara penulisannya adalah seperti ini, dikurungi 5, 3, 4, 6 dengan basis 10. Nah, ini artinya seperti apa? Nah, artinya kita memiliki nilai-nilai desimal ini adalah seperti ini. Berarti sama dengan 5 karena dia mengikuti aturan 10 pangkat n. Ya kan? Aturan 10 pangkat n-nya adalah seperti ini yang kita pakai. Nah, 10 pangkat n ini. Ya kan? Artinya 10 pangkat n ini menjadi 5 kali 10 pangkat 3
ditambah 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1, ya kan? Ditambah lagi 6 kali 10 pangkat 0. Oke. Nah, jadi artinya adalah memiliki memiliki arti seperti yang saya tulis seperti ini. Nah, kan coba perhatikan pada contoh yang saya tulis, dia di sini bilangan desimal itu dilakukan dengan cara menempatkan angka-angka desimal di antara tanda-tanda kurung, kemudian diberi indeks 10, ya kan? Artinya kalau diberi indeks 10, dia di sini desimal merupakan sistem bilangan yang apa? Yang paling banyak dan paling sering digunakan karena mudah memang untuk dikerjakan. Maka penyajiannya dapat ditulis dengan angka 5, 3, 4, 6 saja, kan? Nah, coba kalian perhatikan bahwa di sini angka-angka penyusun bilangan desimal tersebut, ya kan, disebut dengan digit, ya. 5, 3, 4, 6 ini disebut dengan digit, ya kan. Jadi setiap ini memiliki arti bahwa dia di sini adalah digit. Nah, digit. Perhatikan bahwa setiap digit pada bilangan desimal ini memiliki bobot-bobot yang berbeda, ya kan, sesuai dengan kedudukannya. Digit yang menempati posisi paling kiri yakni berapa? 5, kan? 5 dia di sini memiliki bobot terbesar. Ya, ini bobotnya berapa? Ini kan digit, ya. Ini digit. Nah, bobotnya adalah yang mana? Ini adalah bobotnya. Nah, bobotnya yang paling besar. Bobotnya adalah 10 pangkat 3, ya kan? 10 pangkat 3. Sehingga memiliki nilai berapa? 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 5.000. Nah, ini ilustrasi saja ya, contoh soalnya ya. Nah, karena 5 kali 10 pangkat 3, 5.000. Nah, tentunya dia di sini yang saya katakan semakin ke kanan bobotnya semakin turun. Ya, kalau kalian perhatikan dia di sini digitnya adalah digit 3 misalkan memiliki bobot 10 pangkat 2 sehingga nilainya 300. Semakin ke kanan bobotnya semakin kecil 10 pangkat 1 berarti 4 kali 10 40. Dan 10 pangkat 0 memiliki nilai 1 artinya 6 kali 1 nilainya 6. Dan seterusnya. Jadi yang saya katakan dengan bobot terbesar itu di dalam elektronika digital disebut dengan apa? MSD, di mana artinya MSD adalah most significant digit. Oke, artinya most significant digit. Nah, berarti di sini adalah digit dengan bobot terbesar. Tapi kita perhatikan dia di sini digit yang paling kanan, ya. Digit yang paling kanan nilainya yang paling kecil karena nilainya 6 dia di sini. Nah, artinya di sini menjadi LSD, ya kan? Artinya LSD adalah list significant digit, ya kan? Berarti dengan digit dengan bobot yang terkecil. Ya. Coba kita perhatikan untuk bilangan desimal bulat 5.346 di sini memiliki hubungan antara digit-digit penyusunnya dengan bobotnya dapat disajikan dengan model seperti ini. Baik, akan saya lanjutkan dengan slide berikutnya ya. Bagaimana menyajikannya? Menyajikannya adalah seperti ini. Bahwa kita tulis di sini 5 3 4 6 bahwa dia di sini ada MSD, di sini ada LSD. Nah, ini di sini adalah kan tadi bilangan desimal loh. Nah, di sini bilangan desimal. Oke.
Nah, di sini bobot bilangan desimal bulat positif, ya kan. Contoh lain misalkan saya beri dengan contoh bilangan 0,25. Dengan nilai 0,25 ini adalah memiliki arti berapa? Artinya berapa kalau 0,25? 0,25 berarti nilainya adalah sama dengan berapa? 2. Karena koma ya, perhatikan koma. Ada 2 digit di belakang koma. 2 digit di belakang koma berarti memiliki nilai 2. 0,25 berarti 2 kali 10 pangkat minus 1. Ya, ditambah dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, hubungan digit-digit ini penyusunannya dengan bobotnya pada bilangan desimal pecahan 0,25 bisa disajikan dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk di atas tadi. Dengan model MSD dan LSD, penyajiannya adalah seperti ini. 0, ya kan? Ini tadi contohnya yang pertama ya. Contohnya untuk yang 0,25 berarti penyajiannya adalah seperti ini. 0, ada koma, ingat. 2 dan 5. Berarti MSD-nya yang mana? MSD-nya adalah yang ini. Kemudian ini yang adalah LSD. Artinya dia di sini bobot-bobot bilangan bobotnya bilangan desimal pecahan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, contoh lain lagi, ya kan? Misalkan ada contoh 5, 3, 4, 6, ya kan? 5, 3, 4, 6. 5, 3, 4, 6,25. Nah, ini kalau diuraikan nilai artinya bilangannya adalah seperti apa? Ya kita tarik aja seperti ini. Kita nggak usah bingung. Jadi ada 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 6 kali 10 pangkat 0. Nah, jangan lupa karena ada koma, ya berarti kita tambahkan nilainya. Ya kan, tetap turun ke bawah ya, ditambah dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 ditambah 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, di situ adalah nilai arti bilangannya. Tentunya kalau kita membuat bentuk model digit-digit penyusunannya dengan konsep MSD dan LSD bisa disajikan dalam berikutnya. Seperti ini contohnya. Nah, mari kita buka slide baru ya. Nah, di sini konsepnya adalah seperti ini, menjadi 10 pangkat 3. Ya, dia mewakili 5. Oke, saya tulis saja dulu. 5, 3, 4, 6. Ada koma ya, 2, 5. Berarti kan dia setiap digitnya memiliki bobot-bobot tadi. Ada 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Nah, ini adalah 10 pangkat minus 1. Sini adalah 10 pangkat min 2. Nah, ini saya katakan bahwa di sini adalah bobot bilangan desimal. Oke ya, jadi cukup jelas bahwa dia di sini bobot bilangan desimal itu merupakan kepangkatan 10 pangkat n ya, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan dengan sistem bilangan berikutnya adalah sistem bilangan biner. Tadi kita sudah menjelaskan tentang sistem bilangan desimal. Berikutnya adalah sistem bilangan biner, ya kan?
Sistem bilangan biner. Nah, apa itu bilangan biner? Ya, jadi bilangan biner itu merupakan sistem bilangan dengan basis 2, ya kan? Kalau basis 2 artinya di dalam sistem itu dia digit yang digunakan adalah berjumlah 2, yakni 0 dan 1. Jadi artinya setiap digit ini di sini penyusunannya memiliki bobot-bobot kepangkatan 2 pangkat n. Dengan n itu merupakan bilangan yang apa? Bilangan yang bilangan bulat yang positif dan negatif. Cara menulisnya bilangan biner adalah dengan menempatkan digit-digit biner itu ke dalam tanda kurung, kemudian diberi indeks, ya kan? Indeksnya berapa? Ya indeksnya 2 karena bilangan biner. Atau dengan menuliskan digit-digit biner tanpa tanda kurung tapi diberi indeks 2, ya kan? Berbeda dengan cara penulisan pada bilangan desimal yang masih mengizinkan ditulis tanpa indeks 10, ya karena kita memang sehari-hari menggunakan bilangan desimal. Jadi kalau tanpa indeks 10 pun juga kita tahu bahwa itu adalah desimal. Tapi kalau biner wajib menggunakan tulisan indeks 2 pada sistem bilangan biner itu sendiri. Jadi penulisan indeks 2 harus dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan saya memiliki bilangan biner 1 0 1 1 0 biner 2 ya ini artinya, atau bisa juga ditulis menjadi seperti ini 1 0 1 1 0 2, ya kan? Dalam konteksnya bilangan desimal ini memiliki arti berapa artinya. Jadi kita tulis aja, kita ulangi tulisnya 1 0 1 1 0 2. Nah, dia di sini berarti kan kita lihat bahwa dia di situ ada digit pertama adalah 1. Karena ada 1 basisnya adalah 2, berarti kita mulai dengan basis digit yang keberapa? 1 2 3 4 5. Tapi kita memulainya adalah dari 0. Jadi dari basis yang terbesar berarti 2 pangkat 4. Karena kan ini dari dimulai pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Berarti 1 kali 2 pangkat 4. Oke, kita tulis saja dulu penulisannya ya. Nanti kita jumlahkan kita definisikan nilainya ya. Terus kemudian ditambah dengan digit berikutnya adalah 0. Ya kan, digit berikutnya adalah 0. Berarti 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 digit berikutnya 1 kali 2 pangkat 2. Tambah lagi 0 kali 2 pangkat 0. Ya kan? Berarti kita sudah punya nilai-nilainya berarti menjadi berapa? Kita lihat bahwa dia di sini 1 kali 2 pangkat 4 berapa? Jadi ada 16. Nah, ini adalah nilai desimalnya. Kalau untuk membedakan biar nggak bingung, kita tulis 10. Ya kan? Terus kemudian 0 kali 2 pangkat 3 berapa? Ya, nilainya 0. Terus 1 kali 2 pangkat 2 berarti nilainya adalah 4 basis 10. Kemudian 0 kali 2 pangkat 0 ya berarti nilainya 0. Berarti kita memiliki nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 16 ditambah 4 berarti menjadi 20. Kalau kita tulis bahwa dia di sini adalah bilangannya adalah indeksnya 10. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi saya ulangi bahwa kalau di contoh di atas bilangan biner itu nanti artinya ditulis dengan cara menempatkan angka-angka biner di antara tanda kurung dan diberi indeks 2, ya kan? Atau angka-angka biner itu tadi ditulis dengan indeks 2 tanpa tanda kurung, ya kan? Artinya setiap bilangan itu penyusun bilangan binernya disebut bit, ya kan? Kita disebut dengan bit atau singkatannya adalah binary digit ya. Saya jelaskan di slide berikutnya. Ya kan? Apa itu bit ya kan? Bit itu adalah singkatan dari sistem binary digit, ya kan? Tulis pakai huruf merah ya. Jadi
bit adalah katanya adalah dari dengan binary digit. Saya ulangi bahwa setiap bilangan penyusunan bilangan biner disebut dengan bit atau singkatannya binary digit. Perhatikan bahwa setiap bit pada bilangan biner tersebut memiliki bobot-bobot yang berbeda-beda. Bobot terbesarnya sehingga saya katakan bahwa dia di sini dalam contoh konteks soal tadi adalah misalkan di sini ya. Nah, contohnya yang tadi bit yang paling kiri itu dia memiliki nilainya bobotnya adalah 2 pangkat 4 sehingga nilainya 16 dan merupakan bobot terbesar ya di sini. Kalau terbesar berarti saya tulis bahwa dia di sini adalah MSB. Ya, jadi artinya most significant bit. Bukan digit lagi tapi bit karena dia di sini adalah biner ya. Terus yang terakhir langsung ya 0 ya. Saya katakan bahwa dia di sini adalah LSB. Ini tadi adalah MSB dan di sini LSB ya. Adalah singkatannya least significant bit. Ya. Jadi artinya dengan demikian dalam konteks bilangan desimal itu bilangan biner seperti tadi nilainya adalah menjadi 16 tambah 4 tambah 2 menjadi 22 ya kan. Jadi salah ya jumlahnya tidak di sini adalah 22 ya. Saya ulangi. Salah menjulang. Nah, di sini adalah nilainya 22. 22 dengan nilai desimal adalah 10. Nah, artinya nilai 22 ini memiliki bagaimana menggambarkan hubungan bobotnya seperti yang di konsep bilangan desimal tadi. Ya kita tinggal tulis saja. Misalkan tadi ada soalnya adalah tadi 1 0 1 1 0 ya. Jadi dia di sini adalah 2 pangkat 4 terus 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Nah, di sini adalah bobot bilangan biner bulat. Nah, di sini bahwa dia di sini tadi adalah MSB-nya. Di sini adalah LSB-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan contohnya adalah pecahan, ya kan? Kalau di dalam biner pecahan, bobot bit MSB itu kita mulai dengan berapa? Bobotnya kita mulai dengan 2 pangkat minus 1. Ya kan? Kita mulai dengan 2 pangkat minus 1. Bagaimana contohnya? Misalkan contohnya adalah soalnya 0,1012. Nah, ini memiliki arti berapa? Ya berarti kita tinggal menuliskan saja. Seperti contoh di atas, ya kan? 1 kali 2 pangkat minus 1 ditambah 0 kali 2 pangkat minus 2 ditambah 1 kali 2 pangkat minus 3. Jadi adalah nilainya kita lihat berarti di sini adalah nilainya 0,5 tambah 0 tambah 0,125. Jadi kalau kita jumlah berarti di sini nilainya adalah 0,525 dengan basis 10. Kalau kita suruh mengartikan nilainya kita selalu ditulis dengan bilangan desimal. Ini kan desimal ya. Ini desimal. Oke. Lalu mari kita cari hubungan antara bit-bit penyusunnya ya. Kalau mencari hubungan bit-bit penyusunnya berarti coba saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk mencari hubungan bit-bit penyusunnya berarti dengan menggunakan konsep seperti ini. Ya kan? Dia di sini ada 0 tadi, koma
101. Dia di sini artinya masing-masing bobot bilangan biner pecahannya menjadi seperti ini. 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, dan 2 pangkat minus 3. Nah, di sini memiliki arti bahwa dia di sini adalah bobot bilangan biner pecahan. Bahwa dia di sini adalah nilai bit 1, dia di sini adalah nilai MSB-nya ya. Dan nilai LSB-nya adalah seperti ini. Oke ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah akan saya jelaskan tentang apa itu bilangan oktal ya. Jadi oktal itu merupakan sistem bilangan dengan basis 8 ya kan. Tadi desimal basisnya 10, biner basisnya 2, oktal adalah basisnya 8. Dalam sistem digit yang digunakan ya menggunakan jumlahnya adalah 8 buah. Ya ini dimulai dari 0 sampai 7. Ya ini kesalahannya rata-rata adik-adik mahasiswa 0 sampai 8 karena oktal, tetapi tidak salah yaitu 0 sampai 7 yaitu apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Serta bobot yang dimiliki oleh setiap digit penyusunannya adalah kepangkatannya adalah 8 pangkat N ya kan? Tadi artinya N itu merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Seperti halnya pada sistem bilangan biner, cara penulisan bilangan oktal ini juga menggunakan indeks. Ya. Penulisan bilangan oktal itu dilakukan dengan mencantumkan indeks 8 di belakang digit-digit bilangan oktal. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jadi kan saya katakan bahwa bilangan oktal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dengan kepangkatannya adalah 8 pangkat N. Nah, bagaimana contoh soalnya adalah contoh misalkan ada bilangan oktal 215 misalnya. 215 dengan indeks 8 oktal. Atau bisa ditulis dengan seperti ini. Nah, dalam konteks bilangan desimal, dia memiliki nilai artinya berapa? Dia memiliki artinya, kita tulis lagi bahwa dia di sini artinya berarti kan tadi sudah dikatakan bahwa 8 pangkat N berarti 2. Karena dia di sini adalah 215 ya, 2 kali 8 pangkat 2 ya, dijumlah dengan 1 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Berarti kita jumlah saja bahwa dia di sini nilainya berapa? Dia di sini nilainya kan 128. Di sini nilainya adalah 8. Di sini adalah nilainya adalah 5. Ini kan sama-sama memiliki basis desimal ya. Nah, di sini kita jumlah saja. Kalau kita jumlah berarti 128 tambah 8 tambah 5 berarti menjadi 141 dengan basis desimal 10. Baik, saya lanjutkan bahwa dia di sini ada tadi menghasilkan nilai 141 atau 141 dengan basis 10 desimal ya. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap bilangan penyusun pada sistem oktal itu disebut dengan digit ya, seperti desimal ya, tidak bit lagi, tetapi digit. Perhatikan bahwa digit yang paling kiri yakni digit 2. Ya, digit 2 ini digit 2 memiliki bobot 8 pangkat 2 yaitu setara dengan nilainya adalah 64. Sehingga nilainya dalam desimal adalah 128. Oleh karena itu bahwa nilai MSD-nya yaitu memiliki nilai berapa? Bobot tertingginya dinamakan bobot MSD-nya adalah dikatakan bahwa
digit 1 misalkan di sebelah kanan MSD memiliki berbobot 8 pangkat 1 ya kan, atau 8 sehingga memiliki nilai 8. Dan yang paling kanan yaitu bobotnya terkecil yaitu 8 pangkat 0. Sehingga dia di sini bobot terkecilnya di digit itu dinamakan nilainya adalah LSD. Jadi kalau digambarkan bahwa tadi ada hubungannya yang misalkan dia 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0. Bahwa dia di sini adalah MSD-nya kan tadi dia 2, 1, dan 5. Dalam contoh konteks tadi ya 2, 1, 5. Ya, berarti dia di sini adalah MSD-nya 2 dan LSD-nya adalah 5. Ya, sudah jelas bahwa dia di sini adalah nilai-nilainya adalah bobotnya adalah bilangan bobot bilangan bulat, bobot bilangan bulat atau bobot bilangan oktal bulat positif. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan sistemnya di pecahan? Oke, saya lanjutkan. Misalkan saya beri contoh kalau pecahan bahwa misalkan saya katakan contohnya misalkan 0,14 ya kan, dengan basis 8. Nah, ini artinya berapa? Kita lihat bahwa dia di sini ada koma. Kalau koma berarti dia di sini. Berarti kita mulai dengan berapa? Langsung saja kita mulai dengan nilai 1, ya kan? Karena dia di sini adalah di bawah di belakang koma 1. Ya, 1 kali berapa? Ya 8 pangkat minus 1 ditambah 4 kali 8 pangkat minus 2. Berarti kan ini adalah nilainya berapa? 1/8. Ya, ditambah dengan 4 per, karena minus ya, 4/64. Oke, berarti nilainya berapa? Kita jumlahkan ya. Berarti kita samakan 2/16 ya kan. Ya kan, sama-sama dengan dibagi 16 berarti 2/16 ditambah 1. Berarti sama dengan berapa? 3/16. Ya, jadi nilainya adalah 3/16. Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana hubungannya antara digit-digit penyusunannya dengan bobot. Hubungannya seperti apa? Ya, hubungannya adalah seperti ini. Misalnya tadi kan dari bilangan oktal ya. Bilangan oktalnya adalah tadi sama dengan berapa? 0,14. Berarti kan sudah kita tahu bahwa dia di sini adalah 8 pangkat 2 ya. Bilangan oktal pecahannya adalah 8 pangkat 2 dan 8 pangkat 1 ya kan. Nah, 8 pangkat 2 dia di sini 8 pangkat 1. Nah, ini bobotnya ya, ingat ya, bobot bilangan oktal pecahan. Di sini pada nilainya adalah MSD-nya. Di sini adalah LSD. Ya, sudah jelas ya. Oke, saya lanjutkan ke sistem bilangan berikutnya adalah bilangan heksadesimal. Jadi heksadesimal ini adalah merupakan sistem bilangan dengan basisnya adalah 16 ya kan. Kalau basisnya 16 artinya simbol yang digunakan berarti ada 16 ya kan. Yakni berapa? 16 itu terdiri dari, kita mulai selalu dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kelanjutannya pasti banyak yang tidak paham bahwa setelah 9 itu adalah A, kemudian turun B, C, D, E, dan F. Artinya setiap bobot, setiap digit penyusunannya adalah kepangkatannya memiliki nilainya 16 pangkat N, ya kan? Yaitu dengan N itu adalah merupakan bilangan bulat positif dan negatif.
cara penulisan bilangan heksa ini adalah dengan mencantumkan indeks atau basis 16 ya kan di belakang apa? Belakangnya dari digit-digit heksadesimal ya kan. Perhatikan misalkan bahwa nilai A ya kan. Kalau nilai A dia di situ heksadesimalnya sama dengan 10 ya kan. B sama dengan 11. Terus C adalah dengan nilai 12 dan D adalah 13, E sama dengan 14 dan F sama dengan 15. Nah, itu tadi yang saya katakan adalah nilai desimalnya ya. Jadi konversi dari heksa ke desimal ya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya katakan ada contoh soal, ada nilainya adalah B E 5 basis 16 atau penulisannya seperti ini B E 5 16. Nah, dia di sini konteks sistem desimalnya memiliki arti berapa? Ya kita tinggal konversikan saja. Misalkan B berarti tadi saya katakan nilainya adalah 11 ya kan? 11 berarti kali berapa? Karena konsepnya adalah 16 pangkat N ya kan? 16 pangkat N ini kita kotak merah selalu kita ingat bahwa dia di situ 16 pangkat N berarti dalam heksadesimal 11 kali 16 pangkat 2 ya. Ya kan? Lalu tambah dengan 14 kali 16 pangkat 1 tambah 5 kali 16 pangkat 0. Nah, ini kita harus tahu jumlahnya terlebih dahulu. Ya, boleh menggunakan kalkulator dengan bantuan ya. Kalau berhitung dengan cepat, artinya bahwa kita di sini adalah nilainya 2816. Ingat basisnya adalah desimal. Terus dia di sini nilainya adalah 224 dengan nilai 10 desimalnya. Terus dia di sini adalah 5 kali 16 pangkat 0 berarti nilainya 5. Jadi kita jumlahkan, nilainya adalah 3045 basis 10. Nah, kan pada sistem pada sistem heksadesimal kita tahu bahwa langsung saja konsep MSD dan LSD-nya adalah menggunakan D, yaitu digit, bukan MSB atau LSB seperti di biner. Ya, kita berarti langsung saja kita mengetahui bahwa nilai bobot terbesarnya adalah nilai MSD-nya berapa. Nilai MSD-nya yaitu pada nilai 3 ya, dan LSD-nya adalah ya ini 5. Maksud saya di situ 11 ya. Ya kan? 11 adalah dengan nilai MSD dan 5 adalah nilai LSD-nya. Mungkin saya beri lingkaran merah ya di sini MSD-nya. Ini adalah LSD. Ya kan? Sudah jelas bahwa dia di sini nilai BE 5 adalah memiliki nilai 3045 10.